Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Faqala Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul lagi di kegiatan talabul ilmi dalam perkuliahan Tafsir Tarbawi. Yang terhormat dan yang kami muliakan Bapak Dr. Iskandar Mirza MAG sebagai dosen pengampu mata kuliah, dan juga teman-teman mahasiswa, mahasiswi S2 PHI Uninus yang juga kami hormati dan muliakan. Alhamdulillah, untuk siang hari ini kegiliran saya dan teman saya Pak Ustadz Jaini Dahlan. Mungkin sebelum dimulai, saya di sini sekaligus moderator dan juga penyaji. Nanti penyaji kedua sama Pak Ustadz Jaini Dahlan. Alhamdulillah kami sama Pak Ustadz Jaini Dahlan mengambil tema sebagaimana yang sudah diberikan judul-judulnya oleh Pak Dokter. Kami memilih yang memiliki tema atau judulnya kontribusi tafsir Tarbawi dalam mendorong pendidikan inklusif. Penyajinya saya Sutarjo dan juga Pak Ustadz Jaini Dahlan. Untuk latar belakang, saya akan bacakan. Di Indonesia, hak memperoleh pendidikan adalah salah satu bagian dari hak asasi yang sangat penting dan wajib dijamin oleh pemerintah. Pendidikan memiliki hakikat dan definisi yang sangat luas. Bahkan dalam suatu batasan tertentu, pengertian pendidikan sangat beragam. Pendidikan ialah salah satu bentuk usaha untuk mengembangkan manusia agar lebih progresif dari segi akademik maupun emosi sosial. Diambil dari Hasbullah 2011. Latar belakang kedua, pendidikan merupakan hak semua orang. Namun dalam perkembangannya, akses disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan setara masih dalam perjuangan dan pengupayaan. Khususnya para siswa disabilitas di sekolah menengah. Pendidikan inklusif hadir sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang responsif dari pergulatan permasalahan hak akses disabilitas yang dibatasi. Merujuk pada konstitusi perundang-undangan, pendidikan inklusif diupayakan dengan tujuan memfasilitasi disabilitas agar dapat mengakses pengetahuan yang sama dan setara di bangku instansi pendidikan bersama dengan non-disabilitas. Pendidikan adalah hal yang penting bagi semua kalangan tanpa batasan apapun itu. Contoh, pendidikan inklusif dan manfaatnya telah memberikan pemahaman bahwa setiap manusia layak menerima pendidikan yang pasti serta sejajar. Pendidikan inklusi adalah penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesamaan akses dan kesempatan kepada semua peserta didik untuk mendapatkan haknya dalam pendidikan. Definisi tersebut sejalan dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Adapun tujuan dan metode, tujuannya yang kami tulis di makalah dan juga di PPT ini adalah untuk mengetahui kontribusi tafsir Tarbawi dalam mendorong pendidikan inklusif
Adapun metode yang kami gunakan dalam penulisan ini menggunakan analisis deskriptif sebagai metode penelitian. Metode ini melibatkan langkah-langkah seperti mengumpulkan bahan bacaan yang dibutuhkan, menyaring dan memilih bahan bacaan yang relevan, meninjau bahan bacaan tersebut, dan kemudian membuat kerangka tulisan yang disusun dengan cara sistematis, menyeluruh, dan komprehensif. Kemudian masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Pertama yang akan disampaikan yaitu tentang konsep tafsir tarbawi. Definisi tafsir diambil dari kata fassara yufassiru tafsiron yang berarti keterangan, penjelasan, atau uraian. Secara istilah, tafsir berarti menjelaskan makna ayat Al-Quran, keadaan kisah, dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan kepada makna zahir. Kemudian fungsinya, kenapa harus ada tafsir? Yaitu karena sebagai mukjizat, Al-Quran mempunyai tanggung jawab moral untuk senantiasa mampu memecahkan persoalan sosial. Oleh karena itu, sebagai sebuah teks, Al-Quran perlu ditafsirkan agar maknanya tidak usang. Kemudian definisi tarbiyah adalah yang mencakup pengembangan, pemeliharaan, penjagaan, pengurusan, penyampaian ilmu, pemberian petunjuk, bimbingan, penyempurnaan, dan perasaan memiliki terhadap anak didik. Diambil dari Al-Marogi halaman 97, tahun 97. Kemudian kita gabungkan definisi tafsir tarbawi merupakan ijtihad akademisi tafsir berupaya mendekati Al-Quran melalui sudut pandang pendidikan, baik secara teoretik maupun praktik. Ijtihad ini diharapkan dapat mewacanakan sebuah paradigma tentang konsep pendidikan yang dilandaskan terhadap atau kepada kitab suci Al-Quran. Istilah tafsir tarbawi atau tafsir pendidikan dapat diartikan sebagai tafsir yang menitik beratkan pada masalah tarbiyah dalam rangka membangun peradaban yang sesuai dengan petunjuk dan spirit Al-Quran. Hadis tarbawi adalah, selain tafsir tarbawi, ada juga hadis tarbawi. Nah, definisi hadis tarbawi adalah hadis-hadis Rasulullah SAW yang dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan teori pendidikan. Tafsir tarbawi dapat disimpulkan di sini, tafsir tarbawi adalah pendekatan tafsir Al-Quran yang bertujuan untuk mendidik dan membimbing individu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran Al-Quran, serta mendorong mereka untuk mengaplikasikan nilai-nilai dan ajaran Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi pengantar dari konsep tafsir tarbawinya. Kemudian diambil di sini pembahasan tentang konsep apa itu inklusi dan pendidikan inklusifnya. Pertama, definisi inklusif. Inklusif mulanya berasal dari kata inclusion yang memiliki arti mengajak, masuk, atau mengikut sertakan. Jika dilihat secara istilah, artinya menempatkan dirinya ke dalam cara pandang orang lain atau kelompok lain dalam melihat yang ada di sekitarnya. Melihat dunia, singkatnya berusaha menggunakan sudut pandang orang lain atau kelompok lain dalam memahami suatu masalah. Kita hidup dalam masyarakat yang inklusif dan tiap-tiap orang semestinya bisa bersikap yang inklusif. Itu definisi inklusif. Kemudian pendidikan inklusif. Apa itu pendidikan inklusif? Berarti bahwa semua anak terlepas dari kemampuan maupun ketidakmampuan mereka, jenis kelamin, status sosial ekonomi, suku, latar belakang, budaya atau bahasa, dan agama menyatu dalam komunitas sekolah yang sama. Itulah definisi dari pendidikan inklusif. Nah, kemudian dari sudut pandang agama Islam tentang pendidikan inklusif, agama Islam memberi perhatian yang sangat serius terhadap pendidikan. Dalam hal menuntut ilmu, Islam memberikan hukum atau menghukuminya sebagai fardu ain, yang artinya wajib bagi semua pemeluknya tanpa terkecuali. Dalam konteks fikih, hukum fardu ain adalah hukum yang berlaku wajib. Suatu kewajiban yang berdasarkan syariat harus dikerjakan oleh setiap muslim. Hukum fardu ain berlaku individual.
Berbeda dengan hukum fardu kifayah yang berlaku kolektif, yakni jika apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan yang telah diperintahkan, sementara masih ada orang lain yang telah melakukannya, maka orang yang tidak melakukan perbuatan tidak diharuskan menjalankan perintah. Nah, itulah perbedaan hukum fardu ain dan fardu kifayah. Sehingga nanti dari hukum ini kita akan melihat bagaimana setiap orang yang hidup di alam dunia ini adalah, apalagi yang beragama Islam, itu wajib untuk belajar. Sehingga nanti ada yang normal atau punya kekurangan, yang sehat maupun yang ada keterbatasan, semuanya harus belajar. Nah, kemudian kami di sini mengkerucutkan pembahasan dari ayat Al-Quran yang kami pilih tentang tafsir Al-Quran yang mendorong tentang pendidikan inklusif. Kami mengambil dari 3 surat. Yang pertama nanti akan ada pembahasan tentang Al-Hujurat ayat 13. Kemudian juga ada surat Abasa ayat 1-4 dan surat Al-Fat ayat 17. Ayat-ayat ini kenapa kita ambil? Karena ada keterhubungan dan juga ada korelasi tentang bagaimana ayat Al-Quran ini mendorong atau memberikan penjelasan tentang pendidikan, terutama terhadap manusia atau orang-orang yang ada keterbatasan, ada kekurangan atau ketidaksempurnaan. Sehingga sangat cocok untuk dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang Al-Hujurat ayat 13. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, ini tafsiran perkatanya, terjemah perkata. Nah, di sini kami ambil pertama pendapat atau penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir tentang Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada manusia bahwa Dia telah menciptakan mereka dari diri yang satu dan darinya Allah menciptakan istrinya, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Kemudian Dia menjadikan mereka berbangsa-bangsa. Pada garis besarnya, semua manusia bila ditinjau dari unsur kejadiannya yaitu tanah liat sampai dengan Nabi Adam dan Siti Hawa itu sama. Sesungguhnya perbedaan keutamaan di antara mereka karena perkara agama, yaitu ketaatannya kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Karena itulah, sesudah melarang perbuatan menggunjing dan menghina orang lain pada ayat sebelumnya, yaitu Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman mengingatkan kepada mereka bahwa mereka adalah manusia yang mempunyai martabat yang sama. Jadi di ayat 13 ini surat Al-Hujurat menekankan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama dan hak yang sama, terutama nanti di dalam pembahasan pendidikan. Pandangan Al-Quran tentang difabel atau kebutuhan khusus, pandangan tentang konsep realitas keberagaman atau pluralitas. Pluralitas merupakan konsep yang sangat mendasar dari eksistensi manusia. Kesamaan dan keragaman manusia yang menyatukan seluruh individu.
fakta dari esensi manusia agar saling mengerti dan menghargai berdasarkan kecerdasan spiritualnya, bukan fisik atau mentalnya. Manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengaktualkan potensi yang ada pada dirinya. Selain itu, dalam hadis dikatakan, bercerita kepada kami Umar Al-Naqid, bercerita kepada kami Kasir bin Hisham, bercerita kepada kami Ja'far bin Barqon dari Yazid bin Al-Asam. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan harta kalian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat pada hati dan juga perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Semua manusia memiliki martabat yang sama, yang membedakan hanyalah bentuk ketakwaan dan keimanan. Allah melarang manusia mengolok-olok sesamanya, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11, ayat 13, dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kualitas seseorang diukur sesuai dengan kemampuannya. Dalam pendidikan tidak boleh membeda-bedakan peserta didik yang umum dengan yang berkebutuhan khusus. Karena pendidikan yang layak merupakan hak untuk semua anak. Nah, ini bisa digarisbawahi oleh kita semua. Di dalam kandungan surat Al-Hujurat, di sini bisa ditarik benang merahnya bahwa pendidikan tidak boleh membeda-bedakan peserta didik yang umum maupun yang berkebutuhan khusus. Karena pendidikan yang layak merupakan hak untuk semua anak. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk pemateri pertama. Selanjutnya akan dibawakan atau disampaikan oleh Pak Ustadz Jaini Dahlan. Pada beliau saya persilahkan, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutarjo yang telah menyampaikan di awal untuk materi pada yang kali ini. Untuk selanjutnya mohon izin Pak Dr. Mirza dan rekan-rekan untuk menyampaikan perihal pembahasan dari segi tafsir Quran surat Abasa ayat 1 sampai 4 yang sudah kita lihat semua di screen, yaitu yang pertama artinya dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum pada kala itu belum masuk Islam dalam keadaan buta. Kemudian terjemahan yang ketiga, dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Next, Pak Jawab. Nah, berkenaan dengan surat Abasa ada beberapa mufassirin. Yang pertama melalui tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia. Terlihat perubahan dan rona masam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berpaling. Nabi berpaling karena seorang laki-laki buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, datang meminta bimbingan. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sibuk mendakwahi para pembesar Quraisy, para Islam. Kemudian melalui tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, itu markas ta'zim Al-Quran, tentang tafsir dari surat Abasa ayat 1 sampai 4 di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zahir Hafid, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Allah memberi tafsir ayat 1 dan 3 ya. Allah memberi tuntunan kepada orang-orang beriman untuk mempedulikan orang-orang lemah dengan menegur Nabi Muhammad ketika datang kepada seorang sahabat yang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum sebelum dia beriman. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku petunjuk."
Namun ketika itu Rasulullah sedang sibuk berdakwah kepada para pemimpin kaum Quraisy, sehingga Rasulullah menampakkan wajah masam dan berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum. Dan yang ketiga dari Al-Wajiz, Syekh Profesor Dr. Wahab Al-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, yaitu wajah Nabi yaitu masam sebab sulitnya atau kerepotan menyampaikan ajakan iman kepada para pembesar kaumnya. Diriwayatkan dari Tirmidzi dan Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Allah menurunkan ayat Abasa wa Tawalla. Muhammad berwajah wasam dan berpaling terhadap Ibnu Ummi Maktum yang buta. Rasul datang kemudian dia bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, beri aku petunjuk. Bertepatan saat itu Rasul tengah memberi arahan pembesar kaum musyrik yang menyebabkan Rasul menolaknya. Namun di sisi lain menerima memberi petunjuk kepada yang lain. Ibnu Umi Maktum lantas berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah menurut apa yang aku katakan tadi suatu kejelekan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak. Maka turunlah ayat ini. Lanjut, Pak Jo. Sebab turunnya ayat mulia ini adalah seorang mukmin buta datang seraya bertanya kepada Nabi belajar dari beliau. Kemudian ada orang kaya juga datang. Nabi amat ingin menunjukkan manusia, hanya saja lebih condong pada orang kaya dan berpaling dari si buta lagi miskin demi mengharap agar si kaya mendapat petunjuk dan demi agar si kaya menyucikan hatinya. Lalu Allah menegurnya dengan teguran lembut ini seraya berfirman, ya Muhammad bermuka masam di wajah beliau dan berpaling dengan raganya karena orang buta mendatanginya. Kemudian Allah menyebutkan manfaat menyambutnya seraya berfirman, kamu barangkali ia, yakni orang buta tersebut, ingin membersihkan dirinya dari dosa, yaitu membersihkan diri dari akhlak tercela dan ingin berakhlak terpuji. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya, yakni mendapatkan pengajaran tentang sesuatu sehingga ia mendapatkan manfaat dari pelajaran itu. Ini adalah manfaat besar dan itulah maksud diutusnya para rasul. Maksud dari petuah orang yang memberi nasihat dan maksud dari peringatan orang yang memberi peringatan. Sambutanmu pada orang-orang yang datang sendiri seraya memerlukanmu itu lebih layak dan wajib. Sedangkan berpalingnya engkau pada orang kaya yang tidak memerlukanmu, yang tidak mau bertanya dan meminta fatwa karena tidak memiliki keinginan pada kebaikan, dan engkau tinggalkan orang lebih utama itu tidak layak bagimu. Tugasmu hanya memberi pengajaran. Bila pun ia tidak mau mengambil pelajaran dengan membersihkan diri, engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan buruk yang ia lakukan. Hal ini menunjukkan pada kaidah masyhur, sesuatu yang telah diketahui tidak ditinggalkan untuk sesuatu yang belum jelas, dan menyambut murid yang merukan dan penuh kemauan lebih layak dari yang lainnya. Kita lanjutkan dari surat Abasa. Tidak membedakan peserta didik yang umum dengan yang memiliki kebutuhan khusus. Ini tertera dalam surat Abasa, merupakan teguran secara halus kepada Rasulullah karena mengabaikan seseorang yang buta. Manusia memiliki potensi dalam dirinya untuk dapat dikembangkan dengan maksimal. Pendidikan dapat mengembangkan potensi diri manusia tanpa melihat fisik, baik umum dan berkebutuhan khusus sama-sama berhak memberi dan menerima pendidikan. Tidak membedakan latar belakang kehidupan sosial peserta didik. Konsep pendidikan untuk semua tidak membeda-bedakan individu berdasarkan kemampuan atau kelainan yang dimiliki. Memiliki persamaan, keadilan, dan hak individu untuk menempuh pendidikan. Jadi sama saja. Lanjut. Kemudian dilanjutkan kembali. Ini surat Al-Fat ayat 17. oh ayat 4 ini ayat keterangannya.
Kemudian kita sambung kembali tafsir surat Al-Fat inklusif dari segi dilihat dari segi tafsir Quran surat Al-Fat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraj. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa may yatawalla yu'atibhu 'adzaban alima. Allah alam bi murad. Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta. Tadi ya, asbabun nuzulnya. Orang-orang yang pincang dan orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan dimasukkan olehnya ke dalam surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Akan tetapi, siapa yang berpaling, dia akan diazab olehnya dengan azab yang pedih. Naudzubillah, summa naudzubillah. Lanjut. Nah, sedangkan melalui tafsir Jalalain yang mungkin kita semua para bapak dan ibu ataupun khususnya para asatid pernah belajar ya tentang tafsir Jalalain ya, tentang surat Al-Fat. Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berjihad. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya, dapat dibaca di yudkhilhu atau yudkhilhu atau nudkhilhu. Kalau dibaca nudkhilhu artinya niscaya kami akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazabnya. Dapat dibaca juga yu'adzibuhu atau nu'adzibuhu. Kalau dibaca nu'adzibuhu artinya niscaya kami akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Boleh kita lanjutkan kembali. Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta. Ini dikisahkan Umi Maktum ya, kisahnya itu. Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta apabila mereka tidak memenuhi ajakan itu. Demikian juga atas orang-orang yang pincang, yang cacat, dan atas orang-orang yang sakit apapun jenis penyakitnya. Apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan perintah dan jauhi larangannya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi barang siapa berpaling mengabaikan perintah dan larangannya, dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa waktu ayat yang mengancam orang-orang yang tidak mau ikut berjihad bersama Rasulullah turun, maka orang-orang yang lumpuh berkata, "Bagaimana dengan kami ya Rasulullah?" Sebagai jawabannya turunlah ayat ini. Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa alasan-alasan yang dibolehkan bagi seseorang untuk tidak ikut berperang adalah karena buta, pincang, cacat jasmani, atau sakit. Muqatil berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan alasan orang-orang yang sakit untuk tidak ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Udaybiyah dengan alasan ayat ini. Kemudian Allah memberikan dorongan dan semangat kepada orang-orang beriman bahwa barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya serta memenuhi panggilan jihad di jalannya akan diberi balasan berupa surga yang penuh kenikmatan. Sebaliknya orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya serta tidak mau ikut berjihad bersama kaum muslimin yang lain, Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Lanjut. Untuk ranah penilaian, evaluasi, penilaian, refleksi, atau balasan. Keterangan yang menjelaskan tentang dampak atau akibat dari perbuatan inklusi. Hisab atau balasan. Anak berkebutuhan khusus tidak akan dihisab atas apa yang tidak ada dalam dirinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, bahwa ia tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Sedangkan orang-orang ataupun anak-anak yang punya berkebutuhan khusus, kalau berikan ujian ataupun itu berupa ujian melihat dari ayat ataupun lafaz la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah 286, firman Allah bahwa ia tidak akan membebani seseorang dengan sesuai dengan kesanggupannya. Lanjut.
Sedangkan dari segi relevansi, maka relevansi pendidikan inklusif dan pendidikan yaitu yang pertama, pendidikan sebagai kewajiban ataupun hak. Dalam perspektif Islam, pendidikan merupakan kewajiban prasyarat baik untuk memahami kewajiban Islam yang lain maupun untuk membangun kebudayaan atau peradaban. Sementara dalam perspektif inklusif, pendidikan merupakan hak asasi manusia. Kemudian poin kedua, prinsip pendidikan untuk semua, education for all. Pendidikan Islam secara historis di masa peradaban klasik telah memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi pendidikan untuk semua melalui pembentukan tradisi ataupun melek huruf. Poin ketiga, prinsip non-segregasi. Pendidikan sebagai kewajiban atau hak asasi manusia, maka setiap manusia tidak boleh termarginalisasikan dan tersisih dalam memperoleh layanan pendidikan. Poin keempat, perspektif holistik dalam memandang peserta didik. Baik pendidikan Islam maupun pendidikan inklusif berupaya menumbuh kembangkan kepribadian manusia dengan mengakui segenap daya dan potensi yang dimiliki peserta didik tanpa melihat fisik dan lainnya. Dan terakhir, poin terakhir, segenap daya dan potensi peserta didik wajib atau berhak ditumbuh kembangkan. Maka faktor eksternal ya, di lingkungan sekolah harus memainkan peran sentral dalam transformasi hambatan-hambatan peserta didik, termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Hambatan belajar tidak lagi terletak pada diri peserta didik. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah itu kita tarik benang merah dari pemaparan tadi. Yang pertama, mungkin pandangan Islam sesuai Al-Quran dan hadis sangat menekankan pentingnya pendidikan tanpa membedakan manusia. Jadi satu sederajat manusia itu ya hadapan Allah Subhanahu wa taala sama la'allakum tattaqun kecuali takwanya. Kewajiban menuntut ilmu tidak terbatas hanya bagi sebagian atau golongan tertentu saja, tapi wajib wajib ya bagi seluruh penganut Islam baik laki-laki, perempuan, cacat atau normal. Baik, gitu kan. Inilah eh, di penghujung materi kami simpulkan secara garis besar, secara umum dari ayat-ayat yang telah kami bahas dapat diambil manfaat dan kesimpulan bahwa dari kajian tafsir Tarbawi dalam mendorong pendidikan inklusif harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Satu, pendidikan universal untuk semua, dimanfaatkan semuanya, dirasakan semuanya. Dan jauhi pikiran negatif, terutama kita semua sebagai pendidik harus harus berpikir, harus positive thinking pada semua peserta didik. Kemudian memiliki visi mulia, tentunya kita sebagai pendidik, apalagi yang mengajar pendidikan agama Islam, tentunya tidak jangan sampai jauh-jauh tujuan kita hanya untuk niat mulia, yaitu untuk kepentingan kita semua bersama, yaitu untuk ukhawi. Kemudian berikan pembelajaran dan pembersihan jiwa, bukan hanya peserta didik yang kita eh, kita bimbing ruhaninya, namun kita pula yang menjadi pendidik harus tentunya memberikan suri tauladan dengan cara membersihkan terlebih dahulu jiwa kita. Kemudian sesuaikan dengan kadar kemampuan murid, jangan memaksakan, apalagi mengikuti aturan-aturan kurikulum. Memang kalau bisa ya kita usahakan, kalau memang anaknya tidak bisa, kita sesuaikan dengan kadar kemampuan anak. Tidak ada hukuman bagi yang memiliki keterbatasan cacat ya. Tidak ada hukuman bagi yang memiliki. Nanti bisa jadi kita belajar dari pendidik yang mengajar di sekolah luar biasa, begitu sangat luar biasa sabarnya. Mungkin kita bisa belajar dari guru-guru itu. Lanjutkan, Pak. Nah, terima kasih kami kelompok pada hari ini yang telah memberikan materi sedikit.
ya, bukan hanya kata orang Sundanya bukan mematahan model kamari, namun kita sedikit sharing, ya ini kan salah satu tugas, ya. Udah ya. Alhamdulillah. Ya, ya silakan Pak Ajo dilanjut. Terima kasih untuk Pak Ustadz Jain yang telah menyampaikan materinya. Kita berdua, Alhamdulillah, semoga bisa ditangkap dan juga dicerna oleh teman-teman. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab agar pembelajaran kita siang hari ini penuh warna dan juga ada kajian keilmuan yang bisa kita perdalam. Dipersilahkan kepada teman-teman, kawan-kawan yang ingin menanyakan atau menambahkan atau mengkoreksi, dipersilahkan. Enggak, Bapak Ibu, boleh ya tanya di seputar lingkungan kepala Ibu, Bapak, mungkin ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bukan berarti berkebutuhan khusus itu secara fisik saja. Persilahkan, ada? Pak Jo kayaknya harus disiapin beng-beng nih yang bertanya dikasih hadiah. Enggak, Pak Ustadz, sepertinya kita membacakannya terlalu sangat jelas ini. Yang mudah-mudahan dimengerti ya. Tepuk Betul, Pak anak Ajo, sol sangat jelas. harus tepuk anak soleh dulu. Ini mah Pak Ustadz Indra. Tepuk anak soleh. Mangga, mangga, mungkin Bapak Ibu juga punya pemahaman tersendiri atau punya konsep yang sudah dipahami tentang pendidikan inklusi ini terkait bagaimana Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat apa ya, agama yang sangat rahmat ini ya, eh, kita sudah pada paham bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin sudah barang tentu akan mendukung atau akan sangat mendorong atau mungkin akan menjadi dasar juga akar bagaimana paradigma Islam sudah sangat menjadi itunya gitu, menjadi sumbernya terkait ya pendidikan inklusi ini terutama. Nah, gitu. Jadi ini sangat menarik sebetulnya kenapa diangkat oleh kami sebagai tema dari makalah ini. Boleh Oh, ya. bertanya, Pak? Dipersilahkan Ibu. Iya, Boleh. ada Num, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri, luar biasa hari ini inklusi ya. Ketertarikan dengan materi ini untuk siswa yang berkebutuhan khusus itu biasanya kan pembelajarannya terpisah ya sesuai dengan ada sekolah khusus ya, sekolah berkebutuhan khusus. Namun kebijakan itu sekarang ternyata sekolah umum pun menerima siswa-siswi yang berkebutuhan khusus. Persentasinya berapa ya? 10 apa 5%? Nah, untuk hal ini bagaimana penerapan bagi siswa yang berkebutuhan khusus, karena memang dari situ aja standarisasinya sudah pasti harus dibedakan antara yang berkebutuhan khusus dengan yang tidak. Dari cara kita bagaimana bukan mengistimewakan ya, artinya bagaimana kita sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri, memposisikan diri dalam pembelajaran itu seperti apa gitu lah maksudnya. Karena memang yang setahu kita tuh kayaknya kalau yang berkebutuhan khusus itu lebih enaknya di sekolah yang memang betul-betul khusus gitu, tidak digabung dengan sekolah yang umum yang mayoritas mereka yang punten yang dikatakan normal atau sempurna. Namun pada intinya mereka pun bisa mengikuti sih, cuma memang kalau kita lihat ya artinya
artinya ada hal-hal yang membedakan antara bagaimana kita memperlakukan yang berkebutuhan khusus, bagaimana kita memberikan materi untuk yang berkebutuhan khusus, itu artinya butuh waktu ketika kita dikejar juga dengan target gitu lah. Target sesuai dengan kurikulum. Itu saja, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Hatur nuhun. Ya, terima kasih Bu Ustazanto. Barangkali ada lagi dari yang lain. Sementara untuk mencari jawaban Pak Ustadz Jaini, apakah masih ada? Oke, kalau tidak ada, sambil menunggu jawaban dari Pak Ustadz Jaini, saya akan memberikan sedikit tanggapan. Saya, Ibu semua, masih ingat nggak ketika kita pertemuan perkuliahan pertama di kampus? Pas kita bertemu dengan, apa itu, pas masa pengenalan kampus. Ketika kita bertemu dengan Pak Rektor, ya, dan semua dosen-dosen. Pak Ustadz itu mikrofonnya di off dulu. Oh, nah, masih ingat nggak? Nah, pada saat itu pas kita mau dulu pertemuan pengenalan kampus di kampus itu saya sholat zuhur. Itu saya sholat zuhur, kemudian setelah saya sholat itu ada orang yang tunanetra dikersakan gitunya ketemu saya tadi di Masjid Uninus. Di sana itu dia mau sholat bawa tongkat ya, dia jalan ke dalam masjid, kemudian keluar masjid, saya bantu gitu ya. Saya bantu, saya tanya gitu ya. Ya Allah, di situ saya menangis ya, batin saya di situ. Saya tanya, mau kemana? Saya mahasiswa katanya. Ya Allah, mahasiswa itu. Mahasiswa dalam kondisi tunanetra, dia pakai tongkat. Saya bimbing ketika dia jalan, di situ hati saya menangis gitu ya. Kok bisa mereka aja yang begitu keterbatasan berjuang gitu. Oh, ya contohnya saya gitu dan mungkin dengan teman-teman pada saat itu kita masih bisa tertawa. Kita ke kampus bawa motor, ada yang bawa mobil gitu kan ya. Nah, pada saat itu saya bahasa itunya hati saya itu sampai apa ya, mungkin mengambil perasaan bahwa terus saya gitu di sini atau misalnya sejauh ini kita seakan-akan perjuangannya itu tidak seberat beliau gitu. Akhirnya saya merasa tersentuh dan sangat tergugah, ini apa, jiwa saya itu ini gitu ya, tergoncang dengan sangat semangat. Itu jadi motivasi gitu. Ya Allah, orang yang penglihatannya tidak bisa melihat saja, ya kalau bahasa kasarnya malah bisa didagor gitu ya, bisa jatuh, mungkin dia bisa, kalau ada orang jahil aja ditengkas, dia tuh bisa terperosok, terpelosok jatuh gitu ya. Sampai berjuang itu mau belajar gitu ya, mau belajar, dan itu di Uninus gitu, dan ketemu, saya tanya, dan tersenyumnya itu loh, tersenyumnya itu ya Allah, begitu senyum itu luluh gitu ya, hati saya itu kita. Ya, saya jauh-jauh kita dari Subang ke sana, Pak Ferry itu ya dari Cilacap gitu. Kalau Pak Ferry tahu aja ketemu itu mungkin terobati gitu rasa lelahnya. Kenapa terobati? Ya terpikirkan dengan kita mah belum apa-apa gitu maksudnya teh. Kita mah belum seberapa. Nah, itu mahasiswa yang tunanetra itu ya melihat sebegitu berjuangnya, semangatnya, dan itu belajar di kampus yang sama dengan kita di Uninus, dan itu merupakan sebuah contoh ya bentuk pendidikan inklusif sebetulnya gitu. Jadi keren banget. Jadi sebetulnya pendidikan inklusif itu ya sudah berjalan menyatu dengan kita, dengan yang normal, pendidikan yang umum gitu. Ya, adapun pendidikan itu yang sekolah luar biasa, nah itu makanya nanti pendidikan inklusif dibagi dua. Nanti penjelasannya sebetulnya masih panjang karena ya itu nantilah biar dikembangkan di pembelajaran yang lain. Intinya ada pendidikan inklusif yang memang sekarang itu sedang digembor-gemborkan, itu memang menyatu dengan reguler, dengan kita, dengan yang normal. Hanya nanti bagaimana ya itulah tugasnya instansi atau lembaga-lembaga untuk menyiapkan
bagaimana bisa memberikan pelayanan yang ya pantas, cocok, dan yang kondusif lah untuk mereka yang perlu diperhatikan khusus, intinya begitu. Tapi sudah berjalan sebetulnya. Ya contohnya tadi itu contoh yang kisah yang bukan dari teori, dari buku atau yang lain, tapi saya ketemu sendiri di kampus kita Uninus, di masjid lagi, dan orangnya sangat tersenyum, sangat bahagia, dan itu membuat yang ternyata kita jauh-jauh udah apa-apalah, pokoknya jadi mikir lah gitu, bahasa kerennya jadi mikir. Masa sih kalah, intinya gitulah. Masa sih kalah dengan beliau? Beliau punya keterbatasan yang vital ya. Kalau mata itu kan notabene vital sekali, tapi hasratnya, semangatnya, ruhnya untuk mencari ilmu, mencari kemuliaan di hadapan Allah itu tidak jadi keterbatasan. Nah, disitulah saya sadar dan kita harus memang betul lebih ya, pokoknya mah tidak ada alasan untuk mulia dengan belajar atau mencari ilmu. Nah, itu sedikit tanggapan untuk Bu Ustazah Nung dari tadi. Itu masuk atau enggak nyambung ke pertanyaan, itu hanya tanggapan. Nanti jawabannya dari Pak Ustadz Jaini. Silahkan Pak Ustadz, bagaimana katanya untuk merelevansikan pembelajaran di sekolah terkait ya ada anak-anak berkebutuhan khusus. Bismillah. Untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Haji Hanung, yang pertama perlu kita ketahui bahwasanya pemerintah sudah memfasilitasi, mewadahi bidang pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Salah satunya yaitu di sekolah luar biasa. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya bukan hanya di SLB, tapi ya ada juga sekolah namanya itu sekolah inklusif. Jadi yang kita ketahui kan bahwasanya SLB itu yang berkaitan dengan cacat fisik, namun ternyata ada beberapa kategori yang disebut sebagai inklusi. Jadi saya sampaikan sedikit ya, Ibu. Jadi setiap anak itu spesial ya, istimewa sekali, dan kebutuhan dan minat belajar yang dapat dipenuhi melalui metode penelitian ataupun pendidikan bagi pemerintah khususnya ya. Kemudian pemerintah memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Jadi ada beberapa jenis kebutuhan khusus itu. Yang pertama, disabilitas penglihatan. Jadi disabilitas penglihatan itu anak yang mengalami gangguan daya penglihatan. Jadi berupa kebutuhan menyeluruh total ya untuk disabilitas penglihatan itu, atau disebutnya sebagai apa ya, low vision. Kemudian yang keduanya itu disabilitas pendengaran, Ibu. Ada anak disabilitas pendengaran adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran tentunya, baik sebagian maupun menyeluruh. Jadi kedua-duanya ataupun sebagian. Dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara. Kemudian ada juga disabilitas intelektual. Nah, ini sebetulnya secara fisik normal, namun dia itu punya kekurangan dalam arti secara intelektualnya. Salah satunya yaitu secara intelektual anak tersebut memiliki intelijensi yang signifikan, berada di bawah rata-rata anak seusianya, dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi. Dari segi perilaku juga muncul dalam masa perkembangannya tentunya. Mulai lagi disabilitas fisik, jelas ini sih. Mulai lagi disabilitas sosial, normal juga sama. Namun anak disabilitas sosial itu anak yang memiliki masalah dalam hidupnya, biasanya broken home ataupun ada masalah di lingkungan sosialnya, pertemanannya, dan sebagainya. Dan perilaku menyimpang juga. Dan ada juga yang kadang-kala di salah satu murid kita ada yang punya disabilitas. Apa itu disabilitasnya? Yaitu disabilitas gangguan ganda. Jadi mereka itu memiliki kepribadian yang ganda. Semua itu butuh pendampingan, layanan, pendidikan khusus, dan alat bantu juga ya, alat bantu belajarnya juga khusus. Nah, bagaimana jika ada, dan memang sampai sekarang anak-anak seperti itu
Memang ditempatkan di tempat yang khusus, fasilitasnya juga khusus, guru-gurunya juga khusus, guru-gurunya juga pendidikan dididik, dilatih dengan apa namanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik disabilitas. Dan betul-betul paham pendidik dan penjelasan pendidikan tentang hak-hak disabilitas. Dan tentunya itu pun penyelenggara pendidik disabilitas itu harus menempuh apa namanya itu komunikasi dengan berbagai komunitas tentunya ya. Biasanya dengan komunitas pencinta alam ataupun dengan komunitas yang lainnya. Itu Ibu mungkin yang bisa kami sampaikan sedikit. Ya, mudah-mudahan tidak apa namanya ya, tidak puas ya. Terima kasih untuk Pak Ajil, silakan. Ya, atur nuhun Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, semoga tidak Tunggu cukup ada pas agar lebih bisa membaca buku lagi atau referensi lain. Nah, sebelum ke penanya yang ada di video, di sini ada yang di chat, Pak Ustadz. Ini terkait yang bertanyanya Pak Ustadz Indra. Bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi katanya? Apakah termasuk diskriminasi pendidikan? Kalau tidak, apakah ada Al-Quran atau hadis yang membahas tentang diferensiasi pembelajaran? Waduh, ini mah segalanya nih. Harus dicari dari 6.000 tuh, Pak Ustadz Den. Tafsir tentang berdiferensiasi. Waduh. Ah, sambil Pak Ustadz Den mencari jawabannya, saya sedikit menanggapi Pak Ustadz Indra terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi itu kan pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kondisi ya, kondisi murid. Di situ berdiferensiasi itu kan dibagi tiga. Ada berdiferensiasi itu apa? Produk atau misalnya yaitu hasilnya nanti, kemudian ada proses, kemudian ada temanya. Jadi ada pembagiannya berdiferensiasi itu. Contohnya materi. Jadi ada berdiferensiasi materi. Itu diberikan contoh nih, kita ngajar di SD kelas berapa wela. Kan di kelas itu ada yang beda-beda, ada yang sudah tahu ilmu tajwid, ada yang belum tahu makhorijul huruf, ada yang sudah tahu tahsin. Nah, itu kan beda-beda tuh dari murid yang ada. Nah, itu diberikan berdiferensiasi nanti perbedaan yang sudah tahu tahsin, ya kita nggak akan balik lagi dikasih tahu tentang alif bata sajim, tidak balik lagi ke nol, tapi diberikan sesuai dengan kompetensi yang sudah dimiliki. Nah, makanya ada perbedaan nanti. Kemudian yang belum tahu huruf atau tajwid diberikan tajwid. Kemudian yang belum tahu misalnya apa gitu nanti disesuaikan sama kondisi yang saat itu murid ada gitu ya. Apa itu miliki. Kemudian prosesnya. Nah, nanti dibedakan. Jadi ada berdiferensiasi proses. Jadi kalau yang sudah tahu tahsin, nanti pembelajarannya bagaimana? Apakah melalui YouTube, diberikan audio visual, dia suruh mendengarkan imam-imam Masjidil Haram atau misalnya imam-imam mesin-mesin pokoknya yang besar gitu sehingga nanti dia semakin ini gitu, semakin banyak referensinya. Kemudian yang belum tahu tajwid, misalnya dikenalkan tentang bagaimana eh, mengenal ilmu tajwid, itu manual diberikan buku tajwid atau misalnya langsung menghafal. Nah, itu kan prosesnya beda. Yang tadi mah disuruh langsung menyimak video aja di YouTube atau misalnya dia apalah mendengarkan audio langsung dari syekh gitu. Caranya dengan digital. Ah, yang tadi mah yang belum tahu tajwid misalnya disuruh buka ilmu tajwid atau ikro atau misalnya ya khusus tentang tajwid. Nah, yang belum tahu makhrajul huruf, misalnya melihat poster tentang rongga mulut itu yang ada huruf-hurufnya, bagaimana mengeluarkan huruf-huruf, yaitu tentang makhrajul huruf. Nah, gitu, itu diferensiasi proses. Dan nanti yang terakhir ada produk. Nah, jadi nanti produknya ditampilkan dari pembelajaran yang diberikan tentang membaca Al-Quran yang baik dan benar, misalnya. Yang sudah tahsin, dia harus bisa misalnya buat rekaman, bagaimana dia membuat rekaman tentang membaca Al-Quran dengan tahsin, dengan lagu gitu. Nah, untuk yang misalnya tadi belajar makharijul huruf,
Dia harus membuat produk, bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf yang baik dan benar. Misalnya perbedaan alif, ba, ta, sa, jim, dia buat produknya apa. Apakah misalnya dia buat gambar, buat apalah. Jadi nanti harus jadi produk. Nah, yang tadi misalnya belajar tajwid juga sama. Bagaimana hasil pembelajaran yang diberikan, dia harus membuat sebuah produk tentang proses belajar dia. Nah, itu contoh berdiferensiasi yang dikenalkan oleh Kemendikbud misalnya. Itu semuanya bukan diskriminasi, tapi memang pembelajaran yang diberikan untuk mengakomodasi ya tadi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kompetensi. Nah, disitulah mereka belajar nanti terlihat bahwa yang tadi yang punya keterbatasan, misalnya daya tangkap lambat, memori, misalnya low respon atau misalnya apa ya, ya kurang cepat dalam menanggapi pemahaman apa yang disampaikan guru. Nah disitulah guru diberikan tugas untuk bisa memahami latar belakang muridnya. Jadi tidak dipaksakan. Yang murid yang levelnya 9, daya tangkap cepat, Pentium 4, misalnya Core 2 Duo, sistemnya sangat canggih, itu disamakan dengan laptop Linux yang misalnya komputer Pentium 1, kemudian cepat lupa, susah ingat. Nah, itu tidak disamaratakan sehingga nanti cenderung ya guru memaksakan yang menjadi keterbatasan murid. Kalau dalil Qur'annya sih nggak bisa langsung ngejawab, soalnya kan bisa salah. Itu nanti Pak Ustadz Jain. Mangga Pak Ustadz Jain, apakah ada katanya dalil Qur'annya atau hadis tentang pembelajaran berdiferensiasi? Baik, sedikit menambahkan tentang dalil Al-Qur'annya Ustadz Ajo yang Mangga Pak Ustadz, saya mangga. pahami itu ya. Mangga. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang tadi disampaikan ya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini menekankan pentingnya menyesuaikan beban dan tanggung jawab dengan kemampuan individu yang sejalan dengan prinsip pembelajaran diferensiasi di mana materi dan metode pengajarannya disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kemudian eh, yang paling populer di sini dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Korelasinya di sini ayat ini menunjukkan keberagaman dalam ciptaan Allah yang dapat diinterpretasikan sebagai pengakuan akan keberagaman dalam kelas serta perlunya pendekatan pengajaran yang mengakomodasi perbedaan tersebut. Mungkin itu dua ayat ya yang ada hubungannya dengan pembelajaran diferensiasi yang saya pahami. Terima kasih Pak Ustadz Ajo. Terima kasih Pak Ustadz Iman. Terima kasih. Mungkin ya sedikit Pak Ustadz Indra sebelumnya. Kalau menangkap secara eksplisit betul sekali ya. Kalau mungkin sedikit boleh mencoba memberanikan diri. Di situ kan ada lita aropu ya, ada saling kenal. Makanya sekarang itu dianjurkan ada diagnostik, asesmen diagnostik gitu kan ya. Bagaimana guru itu harus melakukan dulu asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan dasar murid yang akan kita berikan materi. Nah, mungkin disitulah pentingnya lita aropu, mengenal. Bagaimana guru itu harus mengenal. Jadi setiap kita memberikan KD, kompetensi dasar pembelajaran atau bab baru materi yang harus diberikan itu, sebelumnya harus ada kompetensi apa itu asesmen diagnostik. Kalau dulu mah pretest, post-test lah mungkin ya, kalau bahasa dulu mah. Nah, sekarang bahasanya diagnostik, asesmen. Jadi bagaimana kita harus memberikan tes awal agar kita mengetahui kompetensi dulu, dasar yang awal yang sebelumnya kita berikan pembelajaran itu di mana posisi murid. Nah, di situ mungkin ya kalau mencoba dikaitkan ke tadi betul, data aropunya gitu ya. Kita harus tahu gitu sebagai guru. Nah, itu mungkin itu mah wallahu alam. Nanti kalau salah mohon dikoreksi saja. Dipersilahkan kepada yang lain. Tadi Pak Indra juga ada apa tepuk tangan apa ngacung lagi? Ada Pak Ajo. Tepuk tangan, Pak Jo. Oh, tepuk tangan. Itu tepuk tangan buat Pak Usadiman berarti ya. Buat Pak Usadiman. Luar biasa sudah menambahkan. Kalau yang Bukan itu tepuk anak soleh. kalau penyaji mah nggak usah dikasih tepuk tangan. Silahkan untuk Baik, yang lain. Masih ada waktu. ini menambahkan Pak Ajo Oh, silahkan Pak Ustad. Pak Ustaden. untuk apa namanya pendidikan
berdiferensiasi itu sebetulnya ada 3. Ada diferensiasi umum, ada ciri, dan ada sosial. Nah, ini yang kita tekankan itu sosial. Mengenai Al-Quran ini sebetulnya ada hadisnya ya. Nah, ini secara apa namanya tuh, secara pengertian diferensiasi itu melihat apa namanya kemampuan ataupun kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Kalau dilihat dari sosial itu melihat secara horizontal ya. Dan ada hadisnya juga dari hadis riwayat Bukhari itu bahwasanya Rasulullah SAW sebagai pendidik juga sama mendidik para sahabat itu dengan berbagai macam cara ataupun metode. Salah satunya yang dipakai oleh Rasulullah itu metode pengulangan dan latihan. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah itu ketika di masjid ada seorang laki-laki yang datang melaksanakan sholat. Selesai sholat, oleh Rasulullah disuruh sholat lagi berulang-ulang terus. Nah, sampai bertanya setelah itu singkat cerita bertanyalah seseorang tersebut salahnya di mana ya, sempurnanya kurang sempurnanya di mana. Nah, kemudian si orang tersebut meminta pengajaran kepada Rasulullah. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Rasulullah itu mendidik para sahabat itu dengan cara melihat kemampuan atau kebutuhan dari peserta didiknya atau sahabat tersebut melalui pembelajaran berdiferensiasi. Jadi lebih ke apa namanya metode ya, metode pengajaran. Dan itu bukan termasuk apa namanya diskriminasi, bukan. Itu disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik. Itu saja, terima kasih. Ya, hatur nuhun Pak Ustadz. Kembali dipersilahkan pada Bapak Ibu. Barangkali Sedikit, ya, Pak aja sedikit. ya mangga Ibu Sada Rahmi, mangga. Ini sedikit menambah masalah. Mohon masukannya atau tanggapannya. Untuk yang berkebutuhan khusus ini mungkin salah satu masalah yang kami hadapi ya di sekolahnya, khusus sekolah saya. Karena apa? Karena hal ini menjadi sebuah dilematis untuk lembaga kami, sekolah kami di sini ya, khusus di SD. Banyak yang mau masuk SD, mau masuk sekolah kami, sedangkan sekolah kami ya seperti tadi, kalau yang berkebutuhan khusus kan yang dijelaskan Pak Jain itu harus harus sesuai, harus mungkin fasilitas dan lain sebagainya harus disesuaikan dengan kebutuhan yang berkebutuhan khusus itu, gitu. Sedangkan kami sekolah umum. Tetapi di lapangan mungkin kendalanya sudah diarahkan, tapi kendalanya mungkin dari kebanyakan dari finansial, terus jarak yang jauh. Di kami ada seperti fasilitas SLB itu ada, tapi mungkin rada-rada jadi kendala buat mereka. Nah, ini yang jadi dilema bagi kami itu menerima bagaimana, menolak bagaimana. Jadi serba ya jadi dilema lah. Kalau sampai kami tolak, mereka bilangnya kami tidak tidak sekolah gitu, mau seperti apa gitu. Kan jadi beban juga buat kami ya. Diterima, mungkin pernah ada yang diterima, tapi kendalanya ke depannya ya istilahnya yang terjadi itu sering kagugusur ya, sama orang ya, anak-anak yang normal dan lain sebagainya, itu mungkin jadi masalah buat kami gitu. Nah, mungkin seperti itu permasalahan saya khusus di sekolah saya. Mungkin ada masukannya dari rekan-rekan semua. Iya, Terima kasih. terima kasih luar biasa sekali Ibu Sada. Mungkin nanti sebelum jawabannya sama Pak Ustadz Jen, saya menanggapi. Jadi kita kembali lagi kepada dasar ya, Ibu.
Kalau misalnya tadi kita menjadi guru itu adalah panggilan ya, ada peribahasa bahwa jadi guru itu kan panggilan jiwa ya. Kalau memang niat awalnya betul apa kita hanya bekerja atau tuntutan mencari nafkah di luar bidang keguruan lebih subur, kemudian lebih kaya gitu sepertinya. Nah, ketika berbicara menjadi guru atau pendidik itu adalah panggilan jiwa, apalagi tugas tugas keilahian ya sebagai robi gitu kan, mutarobi, mudaris, muta'alim, atau mu'alim. Dan juga Rasul diutus ke alam ini kan sebagai eh, penyempurna akhlak itu kan berarti di sana ada sosok menjadi guru gitu ya, guru akhlak gitu ya, muadib. Nah, memang berbicara sistem ya, biasanya berat itu karena adalah sebuah sistem sekolah normal, reguler, formal itu kan sistem. Kita tidak semau sesuka diri sendiri gitu, kendalanya biasanya itu. Kemudian cara mengelolanya betul tadi, itu akan terjadi tumpang tindih atau kagegeser, kagugusur itu karena anak berkebutuhan khusus dituntut sistem normal, yaitu beratnya di situ. Sedangkan kalau kita tadi lihat ayat yang kita bawa surat Al-Hujurat ayat 13, itu dasar utama kita sebagai manusia itu harus punya keadilan, harus punya nilai kebajikan universal. Kita harus menempatkan manusia itu semuanya sama di hadapan Tuhan. Kalau makanya tadi Rasul saja orang paling mulia ditegur gitu. Karena memilah-milih. Padahal hidayah itu Allah yang tahu. Hidayah itu Allah yang beri. Boleh jadi orang yang punya keterbatasan itu hatinya lebih bersih daripada orang yang sehat jasmaninya tapi hatinya musyrik gitu. Nah, sehingga kita sebagai guru sekarang itu kan makanya tadi kita mau mengambil paradigma yang mana sebagai guru. Kalau kita sebagai guru PAI dasarnya adalah Islam, sudah sepantasnya kita harus membuka, harus terbuka. Kita harus mau menerima semua murid kita. Nah, nanti berbicaranya sistem sekolah. Ya kalau berbicara sekolah, sarana dan kurikulum, nah itu PR. Bagaimana kalau misalnya kita sebagai guru PAI tadi yang sudah siap menjadi guru bagi siapapun, nah kita mungkin harus berdialog dengan sekolah. Ketika mau menerima, ya sekolah harus mau memberikan pelayanan, kurikulum, sarana itu disesuaikan dengan ya muridnya gitu. Jangan pakai sistem yang normal. Kalau pakai sistem yang normal, ya kasihan pasti keseseret, kegugusur gitu. Nah, itu dilema memang kalau seperti itu. Makanya tujuan Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar itu oleh Pak Nadiem mungkin salah satunya ya tadi biar bisa memposisikan bahwa pendidikan itu, belajar itu, mengajar itu ya harus memberikan kemerdekaan. Dan kita sebagai guru harus paham tujuannya memberikan ilmu, mendidik, mengajar itu tujuannya untuk meningkatkan kompetensi atau untuk memaksa anak memaksakan apa gitu atau memberikan ilmu atau tadi membersihkan jiwa. Kalau kita sudah memahami makna hakikatnya itu pendidikan itu yang disampaikan Ki Hajar Dewantara atau apa yang ada dalam Islam, insya Allah kita akan lebih fleksibel. Hanya saja nanti berbenturan dengan sistem. Nah, sistem itu harus dibicarakan lah. Itu bagaimana payung hukum di sekolah, aturan sekolah sama pemerintah setempat lah. Itu aja sedikit dari saya. Silakan dari yang lain, Pak Ustadz Jain atau dari teman-teman terkait pelaksanaannya. Ya, lanjut. Kita ini dulu ya, nanti yang lain. Ibu Rahmi sebelumnya mohon maaf, itu siswa-siswi ataupun murid Ibu disabilitasnya apa dulu ya? Mungkin pernah ada yang fisik juga ada, kekurangan fisik. Yang kurang secara mental pernah. Seperti itu, Pak Jen. Oh ya, biasanya kalau untuk disabilitas fisik itu bisa bisa saja sih sebetulnya di fasilitas umumnya pendidikan umum mungkin nanti pendidiknya itu mungkin bisa saja mensederhanakan capaian pembelajarannya. Tujuan yang paling utama anak mampu misalkan
untuk sekolah dasar berhitung, menulis itu sudah cukup sebetulnya. Jangan sampai standarnya itu kita samakan dengan standar anak yang normal dalam artian secara inteligensi ya. Mungkin juga anak yang fisik, tidak semuanya juga anak yang disabilitas fisik itu inteligensinya kan rendah. Bisa jadi kan inteligensinya kan kuat. Inteligensinya lebih dari di atas rata-rata anak normal. Itu ya. Yang kedua, kemudian kita mampu sebagai pendidik tentunya. Jadi pendidik itu bukan hanya kita menuntut kepada anak ataupun peserta didik, namun kita sebagai pendidik itu ada beberapa syarat, khususnya kalau bagi anak-anak disabilitas itu kita harus lebih menggali lagi kebutuhan anak, kita mampu mencari apa namanya treatment ataupun ilmunya menghadapi anak-anak yang disabilitas. Itu kan cuma 1-2 Bu, enggak semuanya, ya kan? Dan sebetulnya juga dulu sama ketika di SD ada anak yang berkebutuhan khusus, disabilitas fisik, namun secara inteligensi, secara kemampuan sama anak normal juga sama. Itu sebetulnya nggak terlalu banyak berpengaruh, cuman masalah fasilitas aja sih. Fasilitas mungkin soal kebutuhan fisik kan tentu butuh fasilitas yang memadai, salah satunya pegangan ataupun bagaimana, apalagi nanti di WC ataupun bagaimana kan butuh fasilitas yang memadai, fasilitas yang membutuhkan dia untuk bisa beraktivitas. Itu mungkin Bu. Terima kasih. Yang lain silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Itu tadi tambahannya Bu Ustadzah Rahmi. Ya, mungkin nanti sebetulnya mah bisa dikembangkan lagi. Bapak Ibu sudah jam 14.48, mungkin 2 menit lagi. Dipersilahkan kalau masih ada untuk menyampaikan pendapatnya, argumennya, atau berbagi informasi juga boleh. Sebelum nanti kita serahkan untuk perkuliahan ini kepada Pak Dokter untuk memberikan kita ilmu dan wejangan, nasihat, dan juga pendalaman materi. Mungkin ada yang tanya soal tafsir tadi surat-surat yang 3 itu, supaya nanti lebih ini Pak dokternya. Tenang, ada Pak Ustadz Jain, tenang. Mangga, Pak Ibu. Sudah kali Pak. Oh, sudah. Pak Ustadz Ajo langsung transfer ke Pak Dr. Mirza. Siap, Pak Ketua. Baiklah Bapak Ibu semua, alhamdulillah mungkin tugas kelompok kami, saya dengan Pak Ustadz Jain sudah dilaksanakan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga terima kasih atas diskusi dan tanya jawabnya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang baru buat kita semua dan juga sebagai khasanah baru dari keilmuan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya kami izin untuk menyerahkan perkuliahan ini kepada Pak Dr. Iskandar Mirza MAG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Yang pertama sudah berjalan dengan bagus perkuliahan hari ini dan sudah banyak perkembangan, wabil khusus terkait dengan ilmu-ilmu tafsir yang sudah digagas. Nah, tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa kontribusi tafsir, kalau kita bicara tafsir pasti muaranya kepada wahyu, itu sudah pasti. Ya, artinya memang pendidikan itu harus bersanding erat dengan yang namanya wahyu. Jadi ya, kalau gitu kita harus bisa mengatakan semua kurikulum dalam tanda kutip khususnya pendidikan Islam itu harus berbasis wahyu. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan bahwa kurikulum yang tidak berbasis wahyu itu pasti akan banyak sekali mengalami degradasi, ya, pengerusakan. Nah, tentu saja kita juga dengan kondisi putusan Menteri Pendidikan hari ini, ya satu sisi ya kita sesalkan memang, tapi sisi lain kita tidak boleh berputus asa, lalu kemudian menghapus begitu saja pembelajaran agama di sekolah-sekolah misalnya, yang mengakibatkan adapun pelajaran agama itu
masih diajarkan di sekolah saja belum mencukupi untuk memformulasi generasi Qurani, ya belum cukup. Ya, apalagi cuma diberi waktu 2 jam misalnya, ya nggak mungkin kita bisa memoles anak-anak yang dipengaruhi selama 12 jam oleh lingkungan-lingkungan negatif, lalu bisa kita poles hanya dalam rangka 2 jam saja, nggak bisa. Apalagi kalau seandainya kalau pendidikan ini lebih kepada pembentukan karakter atau akhlak, ya, nah itu nggak bisa kalau dididiknya short time, itu nggak bisa. Jadi pendidikan model begini itu harus long time. Jadi dia harus terus-menerus karena kita melakukan pembiasaan. Jadi akhlak itu akan terbentuk kalau dilakukan pembiasaan yang terus-menerus, continue. Ada uswah yang baik yang senantiasa dilihat, didengar, ditatap oleh murid-murid. Ini yang bisa dapat membantu. Karena itu memang kita tidak bisa pungkiri bagaimana kontribusi tafsir pendidikan ini kepada berbagai macam pendidikan inklusif maupun inklusif, ya. Nah, ini semua tanpa terkecuali, bahkan pendidikan luar biasa pun seandainya dapat sentuhan-sentuhan positif dari wahyu, itu akan dapat merubah segalanya. Kita tidak usah jauh belajar bagaimana Rasulullah merubah karakter, ya, kerasnya bangsa Arab, ya, kejahilian bangsa Arab. Rasulullah membentuk itu semua dengan konsep kewahyuan. Sehingga sebenarnya kalau kita mau jujur, bagaimana cara membentuk karakter anak didik dengan wahyu itu sendiri, maka langkah yang sederhana adalah kita harus mendekatkan anak-anak ini dengan wahyu itu sendiri. Sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman, وَقَالَ الْكَافِرُ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Maka Allah sudah ingatkan kita, orang kafir itu berkata, jangan sampai orang-orang Islam ini serius mendengarkan Al-Quran, serius membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau mereka dekat dengan Al-Quran, itu akan sangat berbahaya bagi tipu daya mereka. Karena mereka nggak akan sanggup untuk melawan orang-orang yang di dadanya, generasi yang di dadanya ada wahyu. Nah, sekarang kenapa generasi kita hancur babak belur begini? Tidak ada lagi wahyu dalam dirinya. Bahkan hasil penelitian, khusus di Jawa Barat nih misalnya, ini hanya tersisa 10% orang-orang generasi muda ini yang bisa membaca Al-Quran. Ya, apalagi kalau kita lebih dalam lagi meneliti yang paham, meneliti yang bisa mentadabur, wah itu persentasenya sangat amat kecil sekali sekarang. Zaman sekarang generasi gadget ini, masya Allah, ya luar biasa. Anak kita itu sekarang lebih pintar joget daripada baca Quran, ya. Nah ini adalah realita. Karena itu tidak bisa pendidikan tanpa ditopang oleh wahyu, itu adalah kemustahilan belaka. Nggak mungkin kita bisa mendapatkan pendidikan generasi terbaik, generasi salafus soleh, kalau tidak dibentuk oleh wahyu itu sendiri. Maka kontribusi Al-Quran, kontribusi wahyu terhadap dunia pendidikan tidak bisa kita pungkiri, karena wahyu ini adalah sebagai jalan pencerah bagi generasi, supaya generasi ini dapat benar-benar menikmati nikmatnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ada di dadanya, maka insya Allah apapun yang akan diinginkan oleh generasi itu, generasi yang kuat, generasi yang sehat, generasi yang penuh dengan ide-ide cemerlang, itu lahirnya adalah dari topangan wahyu. Masih ingat kita kisah Pak B.J. Habibie, ya, yang Masya Allah Mr. Crack ini, Pak B.J. Habibie ini, suatu hari dia bertanya kepada 2 orang Yahudi, ya, kenapa kalian tidak bisa saya kalahkan? Kata orang Yahudi ini, karena kami mengikuti titah Nabi kalian. Nah, penasaran Pak Habibie ini. Tapi kata orang Yahudi, saya akan memberitahukan kepada Anda kalau kita sudah selesai dari universitas ini. Tapi kalau tidak, nanti Anda ikut mengamalkan dan tentu Anda akan jauh lebih hebat dari kami. Nah, apa yang terjadi? Setelah tamat, Pak Habibie lagi janji dengan 2 orang Yahudi ini. Apa sebenarnya rahasia kalian menjadi orang-orang yang pintar? Kata mereka, kami bangun di jam 1:30 malam, kami mandi, lalu kami menelaah Al-Quran. Masya Allah. Mereka menelaah Al-Quran, mendapatkan, ya, ide-ide, mendapatkan kecerdasan yang luar biasa,
kita malah meninggalkan Al-Quran. Jadi benar, ulama terdahulu mengatakan, kalau ada pertanyaan limadza ta'akhkharal muslimin wa taqaddama ghairahum, jawabannya sama katanya, li'annahum yatrukuna kitabahum. Bedanya apa? Umat Islam meninggalkan kitabnya karena kitabnya adalah kitab originalitas. Orang di luar Islam meninggalkan kitabnya dan memakai kitab orang Islam. Nah, ini jadi persoalan. Jadi sama-sama meninggalkan kitabnya. Cuma yang satu meninggalkan yang ori, yang satu meninggalkan yang KW. Itu aja bedanya. Nah, ini adalah kontribusi positif daripada Wahyu terhadap dunia pendidikan. Terima kasih makalah, mohon untuk segera disiapkan ya semua bahan-bahan untuk UTS, bahan-bahan untuk UAS, segera pelan-pelan sekarang dicicil, masih ada waktu ya untuk menyelesaikan semua itu. Ya, mudah-mudahan semua mendapatkan sesuai di kodrimata tani tanalu mata tamanna. Ya, sebagaimana usaha kalian, sebegitulah yang akan kalian dapatkan dari usaha yang kalian lakukan. Ini saja saya pikir nasrullah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semua, terima kasih juga untuk Bapak Dr. Iskandar Mirza MAG. Untuk siang hari ini, perkuliahan Alhamdulillah telah terlaksanakan dengan lancar dan juga berkah. Mudah-mudahan kita semua dapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengakhiri kegiatan perkuliahan kali ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.